Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Alhamdulillah saat ini saya akan coba membahas sekilas tentang sistem perekonomian kita yang selalu dinilai, dan memang kenyataannya seperti itu, ialah kita sedang berada di tengah-tengah sistem perekonomian kapitalis. Sistem perekonomian yang menyerahkan segalanya kepada pasar. Maka akibatnya adalah pasar dikuasai oleh segelintir orang yang berekonomi yang banyak, sementara yang lain tidak menikmatinya. Padahal kita lihat dalam struktur perekonomian, justru yang paling banyak adalah yang bergerak di bidang usaha mikro, kecil, menengah. Saudara, memang diskusi-diskusi tentang ini sudah lama, dan bahkan dengan lantang banyak pihak meminta, termasuk saya, dalam berbagai momentum rapat-rapat dengan Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan, mengingatkan untuk kembali mewujudkan maksud tujuan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1, bahkan sekaligus berkaitan dengan ayat 2. Kalaulah kondisi lama itu sudah disadari dan dampaknya ternyata tidak cukup memang mendorong kestabilan pertumbuhan ekonomi, begitu COVID 2020 menerpa Indonesia, maka pertumbuhan ekonomi kita langsung anjlok, turun, ya, tumbuh dengan istilah kontraksi. Tahun 2023, di mana mulai menjadi tahun politik, memang kelihatan sudah mulai lagi tren pertumbuhan ekonomi kita turun. Jika saja pada triwulan kedua masih tumbuh 5,17%, ya, menurut data BPS, tetapi pada triwulan ketiga itu sudah turun 4,94%. Saya duga, ya, prediksi kemungkinan di triwulan keempat, karena makin dekat pemilu dilaksanakan, masa kampanye akan jalan, itu masih bisa bagus kalau hanya 4,9 atau bisa jadi 4,7. Dan ini sangat jauh berbeda dengan tahun 2022, di mana pada triwulan kedua tumbuh 5,73%, sehingga ekonomi Sulawesi Selatan outlook-nya adalah sekitar 5,2%. Tahun 2023 ini menurut saya ekonomi kita akan ditutup dengan pertumbuhan di bawah 5%. Memang selama 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi kita hanya rata-rata di sekitar 5% sampai 5,2-5,3%. Yang saya ingin kemukakan juga adalah kontribusi untuk triwulan ketiga ini, sehingga masih ada pertumbuhan yang ya lumayan karena masih bisa 4,9%, itu adalah sektor industri pengolahan. Kita ketahui bahwa industri pengolahan terdiri komponennya adalah industri pangan, di mana hasil olahan pertanian yang banyak di situ dikelola oleh industri rumah tangga, industri kecil, kalau industri besar sangat sedikit. Kemudian industri sandang, ya, pakaian dan sebagainya, bahkan pakaian, kulit dan seterusnya. Kemudian ada sedikit industri kayu di luar dari furniture. Dengan kondisi itu menunjukkan bahwa amat rapuh kita punya struktur ekonomi menghadapi pemilu 2024. Ini sebuah perhatian serius seharusnya kepada pemerintah, kepada presiden, daripada sibuk juga mengurusi pemilihan calon presiden. Salam Aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.